Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat petuah diri, Robiah Al-Adawiyah bernama lengkap Robiah binti Ismail Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang terkenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Beliau dijuluki Syahidatul Ishqil Ilahi atau wanita yang syahid oleh kerinduan ilahi. Robiah dilahirkan tahun 713 Masehi sebagai putri keempat dan wafat di Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah. Sang ratu cinta lahir dalam kemiskinan yang sangat, tak ada kain untuk menyelimuti dirinya, tak ada minyak setetes pun untuk pemoles pusarnya, tak ada lampu untuk menerangi kelahirannya. Ibunya meminta sang ayah supaya meminjam minyak dari tetangga. Ayahnya sedih memikirkan hal ini, mau pinjam ataupun minta, sudah menjadi pantangan bagi dirinya, semuanya digantungkan pada Allah. Ia sudah berjanji kepada Allah untuk tidak meminta tolong kepada sesamanya. Akan tetapi akhirnya ia terpaksa pergi ke rumah tetangganya untuk meminjam minyak. Tapi saat ia mengetuk pintu, tak ada jawaban yang muncul dari dalam rumah. Ia merasa lega dan mengucap syukur kepada Allah karena tak perlu mengingkari janji yang sudah ia buat. Dalam kesedihan saat ia tidur malam, ayahnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah yang berkata, "Janganlah engkau bersedih hati karena putrimu yang baru lahir itu kelak akan menjadi orang yang terhormat." Masih dalam mimpi, Rasulullah berpesan kepada ayah Robiah agar menulis sebuah surat kepada gubernur atau Amir Basrah. "Tulislah, wahai Amir, kamu biasanya membaca sholawat 100 kali setiap malam dan 400 kali setiap malam Jumat. Tetapi, dalam hari Jumat terakhir ini kamu lupa melaksanakannya. Oleh karena itu, sebaiknya engkau membayar 400 dinar kepada yang membawa surat ini sebagai kafarat atas kelalaianmu." Keesokan paginya, ayah Robiah melaksanakan perintah Rasulullah sebagaimana diperolehnya dalam mimpi. Dia tidak bisa menemui langsung sang gubernur. Karenanya, surat itu dititipkan kepada pasukan penjaga. Namun, justru gubernur Basrah sendiri yang kemudian mendatangi rumah keluarga Robiah Al-Adawiyah sambil memberikan uang ratusan dirham. Inilah salah satu cara Allah untuk menjaga Robiah sejak dini dari harta yang haram atau syubhat. Robiah pada masa kanak-kanak sering diajak ayahnya mengunjungi masjid kecil di dekat tempat tinggalnya di pinggiran kota Basrah. Suasana masjid tersebut begitu tenang. Sayup-sayup, suara anak-anak sebaya Robiah yang sedang mengaji Al-Quran terdengar dari dalamnya. Robiah merupakan anak bungsu. Dia dan ketiga saudaranya memperoleh pendidikan agama dan karakter yang intens dari para guru dan orang tuanya. Mereka semua hidup yang sederhana, penuh syukur dan sabar. Sampai keadaan berbicara lain, bencana kelaparan melanda sehingga saudara-saudaranya telah meninggal dan kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Robiah tumbuh sebatang kara. Ia jatuh ke tangan orang kejam yang menjualnya sebagai budak dengan harga murah. Majikan membelinya dan memberikannya tugas-tugas yang berat. Siang hari Robiah bekerja sambil berpuasa, malam harinya dihabiskan untuk mujahadah dan muwajahah dengan Robnya. Satu malam yang dingin, sang majikan merasakan kegelisahan dalam hatinya. Maka ia pun berjalan ke belakang rumah, memeriksa sekelilingnya, memeriksa kunci-kunci rumahnya. Dan ketika ia sampai di dekat gudang tempat Robiah tinggal, kekagetannya membuat ia sendiri gugup. Lampu yang semula dipegangnya kini terlempar entah kemana. Bagaimana tidak? Ketika ia melongokkan kepalanya ke dalam ruang tempat Robiah beristirahat, ia sedang melihat Robiah menjalankan sholat dan ia berdoa. "Ya Robi, engkau telah membuatku menjadi budak belian seorang manusia sehingga aku terpaksa mengabdi kepadanya. Seandainya aku bebas, pasti aku akan persembahkan seluruh waktu dalam hidupku ini untuk berdoa kepadamu," kata Robiah. Dan di atasnya tampak cahaya yang terang benderang. Bukan lampu, sebab cahaya itu tidak bergantung kepada suatu apapun. Esok harinya, Robiah dipanggil. Majikannya menyampaikan keinginannya. Ia membebaskan Robiah sebagai budak. Kini Robiah merdeka. Meski sang majikan berharap Robiah mau untuk tinggal di rumahnya, tapi ia memilih untuk pergi menjauhi masyarakat sekitar. Robiah pergi ke tempat sunyi untuk menjalani hidup. Ia hidup di sebuah gubuk kecil dekat Basrah. Ia habiskan waktunya di tempat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hidupnya sangat jauh dari kesan mewah. Wallahu alam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Jika ada benarnya itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.